Sip. Bismillah. Nomor 21. A zebra lives in the African savanna. Jadi padang rumput di Afrika ya. It has stripes pattern on its body. It is 3 years old and is part of a large group of other zebras. An inherited traits of the zebra is, yang tentang inherited ini ditanya banyak sekali ya di sini. Udah disebut tadi. Yang mana nih kira-kira ada pattern, the length of time, the part of a large group, atau that is 3 years old, jadi age. Sudah jelas jawabannya ya? Yang mana, Aubin? The pattern of its stripes. Iya, the pattern of its stripes ya. Jadi jawabannya jelas. Kalau inherited traits pasti berada di gennya dan tidak akan bisa berubah gitu ya, kecuali ada mutasi atau ya begitu terjadinya mutasi pada DNA-nya. Lanjut. Nah, look at the picture below. Is related with the natural selection. The present giraffe. Oh, di sini ada gambar ya. Kita perhatikan dulu. Ada jerapah leher panjang dan ada jerapah leher pendek. Oke. Yang kedua, sepertinya jerapah leher pendek sudah mulai tambah sedikit ya. Sedangkan yang leher panjang semakin banyak. Di sini ada 3. Terus di periode yang ketiga, akhirnya jerapah leher pendek sudah tidak ada lagi. Gitu ya. The present giraffe has a long neck as compared to its ancestors. Lamarck believe it could be due to mana nih? Oh, yang disampaikan Lamarck ya. Inheritance of acquired characteristics. Oke. Jadi begini. Ada 2 jenis teori ya, teori tentang evolusi yang cukup terkenal, sebenarnya ada banyak beberapa, yaitu teorinya Lamarck dan teorinya Darwin. Nah, Lamarck dan Darwin memiliki perbedaan pendapat. Oke ya, kalau si Lamarck, bilangnya, ya kan, semua jerapah, all giraffe has short neck. Oh, I see. Oke. Neck. Oke, awalnya ya, sedangkan Darwin berpendapat bahwa there are variation in giraffes neck. Oke ya, jadi ada variasi. Jadi awalnya itu kalau menurut Darwin itu ada jerapah leher pendek, ada leher panjang gitu kan ya di suatu tempat. Sedangkan kalau pendapatnya Lamarck, awalnya jerapah itu lehernya pendek semua. Kemudian mereka the short neck giraffes adapt due to the change in environment. Oke, adabnya gimana ketika misalnya rumput-rumput yang sudah ada di bawah ini habis, kan katakanlah dulu jerapah itu kalau menurut Lamarck itu ya segede kuda lah ya, lehernya juga nggak panjang-panjang amat. Makanannya makan rumput gitu kan yang ada di bawah doang. Tapi semakin berjalannya waktu, rumput di bawah itu kan habis, sedangkan sisanya adalah rumput di atas pohon. Nah, yang dilakukan adalah si jerapah leher pendek ini memanjangkan lehernya, gitu kan ya. Dia kayak nongol-nongol gitu kan ya, berusaha untuk menggapai daun yang ada di pohon. Nah, seiring berjalannya waktu, lehernya memanjang gitu kan. Nah, akhirnya jadilah jerapah leher panjang. Jadi kalau menurut Lamarck yang ini ya kan itu berubah menjadi seperti ini. Gitu kan ya. Yang ini berubah akan menjadi seperti ini. Itu menurut teorinya Lamarck, dan teori ini banyak dukungan juga loh pada saat itu. Gitu ya.
Nah, terus kemudian jerapah yang leher yang sudah beradaptasi ini kan beradaptasi nih, katakanlah bubble di sini A, ini yang B. Sekarang A pakai tanda petik, yang B tanda petik ya, yang sudah beradaptasi. Kemudian akan punya anak lagi, gitu kan ya. Dan kalau menurut Lamarck, anaknya akan memiliki leher yang panjang. Ya, the offspring will acquire this dalam tanda kutip ya, new ability atau new traits ya, atau trait which is long neck. Oke, kalau menurut Darwin beda lagi nih daerah variation in giraffes neck gitu kan ya. Long neck giraffe tend to survive. Then short neck giraffe. Due to environmental condition ya, seperti itu. Yang leher panjang kan dia bisa makan yang di bawah, di rumput sama di pohon juga gitu kan ya. Terus kemudian akhirnya long neck giraffe will continue to produce offspring generation to other generation gitu kan ya. So the short neck giraffe will extinct. Nah, due to the natural selection. Jadi kalau menurut pandangannya Darwin, semua jerapah itu dulunya ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, karena akibat kebutuhan atau tuntutan dari lingkungan gitu kan ya, akibatnya si short neck ini nggak bisa bertahan. Akhirnya short neck-nya nggak ada, digantikan oleh yang long neck yang lain. Jadi anggapnya kalau Darwin ini sudah punah dan akhirnya digantikan dengan jerapah leher panjang lain yang baru. Dan akhirnya jerapah yang leher panjang ini bereproduksi ya kan, mewariskan gennya dari turun temurun sehingga sampai sekarang yang kita lihat yang tersisa hanyalah jerapah leher panjang. Begitu ceritanya. Seperti dongeng kan? Oke ya. Jadi ini adalah jawabannya yang A, Bapak, inheritance of acquired. Acquired itu misal nih ya, kalau misalnya kita aplikasikan ke orang tua kita misalnya katakanlah rambutnya diwarnain, gitu kan ya. Karena udah putih itu, gitu kan ya, diwarnain warnanya merah, gitu misalnya. Karena hitam nggak boleh, gitu kan. Nah terus kita punya adik lagi misalnya. Ya masa kalau menurut teorinya Lamarck, ya kan, adiknya kita gitu kan ya kemungkinan lahir dengan rambut warna merah gitu kan, karena orang tua kita mendapatkan karakteristik yang baru dari lingkungan. Ini kan lingkungan ya, anggapnya cat itu adalah di lingkungan ditambahin ke dalam diri gitu kan ya. Nah menurut Lamarck sifat itu bisa diwariskan gitu kan ya, tapi pada kenyataannya tidak begitu. Tapi ini teorinya masih kenapa kok masih ada gitu di biologi walaupun teori ini salah, karena teori Lamarck ini memunculkan hipotesa-hipotesa baru yang lain gitu ya, makanya diabadikan. Makanya dalam sains itu tidak ada yang salah jika kita sudah berusaha untuk membuktikan kebenaran tersebut ya dengan istilahnya bukti-bukti yang ada gitu ya. Justru kesalahan itu bisa memunculkan suatu penemuan dan ide baru. Itu hikmahnya ya. Walaupun si Lamarck kayaknya sesat ya kalau kita lihat, ya masa bisa manjang sendiri gitu, terus kalau gitu ntar kita manjangin apa gitu kan ya, atau istilahnya kita bikin badan kita keker biar anak kita keker. Padahal belum tentu seperti itu ya. Nah, tapi teorinya Lamarck memunculkan hipotesa-hipotesa baru yang kaitannya dengan natural selection atau evolution begitu. Acquired itu yang didapatkan gitu ya selama berada di lingkungan. Ya tadi misalnya ngecat rambut atau misalnya apa ya? Kita terapi suntik pigmen ya yang aslinya misalnya kayak almarhum Michael Jackson, almarhum. Tahu ya?
Michael Jackson. Itu kan warna kulit aslinya kan coklat ya, seperti itu. Terus kemudian ada terapi pigmen gitu kan ya, dihilangkan pigmen melaninnya sehingga kulitnya menjadi putih gitu kan, kayak albino lah. Nah, ketika misalnya nih ada punya keturunan tersebut yang nggak putih gitu kan, karena itu adalah buatan. Oh, mungkin yang lebih relate adalah oplas di Korea gitu kan. Misalnya tadinya hidungnya pesek, dibuat hidung yang mancung, diukir. Nah, anaknya tiba-tiba, loh kok gini? Kok ndelesep ya hidungnya? Yaitu adalah ya tadi bukti ya bahwa ternyata teorinya Lamarck itu sebenarnya tidak kurang tepat gitu. Itu adalah acquired karakteristik tadi ya, oplas, kemudian terapi pigmen, ngecat rambut itu adalah acquired karakteristik yang didapatkan dan tidak bisa diturunkan. Gitu ya. Oke, panjang lebar kali tinggi Bapak jelasin. Lanjut. Komodo udah. Ada pertanyaan? Kalau ada sampaikan ya. Which of the following is non-renewable source of energy? Wow, ini istilahnya agak membingungkan. Tapi nggak apa-apa. Geothermal, tahu kalian geothermal? Geo itu artinya bumi, thermal itu artinya panas, panas bumi. Iya, pemanfaatan panas yang ada dalam bumi. Ini belum banyak di-develop karena beresiko tinggi. Tiba-tiba meledak ya. Seperti itu, karena harus di beberapa kawah-kawah ya, atau istilahnya pasak bumi kan gunung, ya kan, gunung itu langsung connect ke core-nya bumi, gitu kan ya, untuk laharnya dan sebagainya, panasnya, termalnya itu berasal dari situ. Makanya geothermal itu masih belum terlalu populer untuk jadikan energi, karena resikonya tinggi. Hydropower, nah ini kaitannya dengan air ya, pembangkit listrik tenaga air. Kenapa ya? Padahal di bumi kan banyak air ya, tapi sampai sekarang untuk efisiensi penggunaan air sebagai sumber energi itu masih belum seefisien fossil fuel, yang dimana fossil fuel ini ya nggak bisa di apa istilahnya daur ulang gitu loh. Setelah dipakai ya udah hilang, gitu kan? Jawabannya adalah fossil fuel. Pak, kalau biomass ini apa? Biomass maksudnya apa ya? Biofuel mungkin ya. Kalau biomass itu sebenarnya adalah berat atau istilahnya massa yang terkandung pada suatu populasi, yaitu disebut dengan biomasa. Kok agak itu ya, ambil. Nggak tahu, abaikan yang biomass ya. Ini jawabannya adalah fossil fuel, non-renewable source of energy. Oke, lanjut. Fungi are microorganisms which decompose dead plant material in soil. After heavy rain, soil can become flooded. If soil remains flooded for a long time, then the new plants will not grow. Which one is the least related reason? Kenapa Bapak tanya kayaknya? Beberapa soal dari sini kan pernah kalian kerjakan ya? Di unit test terakhir yang open book. Nih kira-kira jawabannya apa nih? Kadang yang susah itu bukan untuk apa istilahnya memahami konsepnya ya, tapi memahami soal. Benar nggak sih? Ya kadang kalian kesulitan untuk cari terjemahan soal gitu ya, karena yang pakai bahasa Inggris dan sebagainya. Makanya beberapa terminologi akan Bapak jelaskan gitu kan. Misalnya decompose, kalau yang lain kayaknya mudah ya. Microorganisms, ini terminologi yang biologi banget ya. Microorganisms, decompose, udah itu doang, ya kan? Decomposition itu adalah pembusukan bahasa Indonesianya, gitu kan ya.
Jawabannya apa, Nasya? Hahaha. Biar melek. Salah gak apa-apa kan, Mister? Nggak apa-apa. Lamar aja salah nggak apa-apa. Yang D bukan, Mister. Oke, the flood, flood, ya flood ya. Flood itu banjir ya, ya banjir. Washes out the nutrients from the soil. Oke, bisa jadi. Tapi ini least reason loh, least related reason. Jadi Aku kira yang paling ini, Mister. paham ya, kalau least related reason itu kayak not gitulah, yang tidak merupakan penyebab dari kematian tanaman adalah Antara yang A atau gak yang B, Mister. antara A atau yang B. Oke. Kita lihat yang A ya, the flood kill decomposers in the soil. Oke, kalau misalnya decomposernya mati, yang terjadi apa? Apa yang terjadi pada tanah? Dapat energi, Mister. Susah dapat nutrisi. Tanah kan nggak butuh energi, iya kan? Tapi dia bisa menyimpan nutrisi dari hasil pembusukan. Nutrisi ini untuk apa? Nutrisi di tanah itu untuk apa sih? Apa untuk manusia? Buat produser. Oke, buat produser, betul ya. Jadi kalau di komposernya nggak ada, otomatis produsernya tidak akan tumbuh dengan baik gitu kan ya. Kalaupun tumbuh ya dalam istilahnya rentan waktu yang lama karena kesulitan mencari nutrisi gitu. Jadi mungkin jawabannya lebih tepat yang B ya. Jadi Nasya kan ada dua pilihan, A sama B. Yang B, kenapa? Kalau misalnya banjir itu akan terjadi ya tadi yang seperti yang dijelaskan. Jadi decomposition happens slower justru. Karena ketika banjir semua jamur ya kan, bakteri bahkan dan sebagainya terbawa ke air. Makanya dampak dari banjir itu memang luar biasa ya. Untuk ekosistem itu sangat berbahaya banjir. Maka dari itu kan penghijauan. Kadang kita nggak ngelihat itu ya. Jadi kalau banjir yang dilihat dari sisi manusianya nih, rumahnya hancur. Iya sih penting memang mobilnya dan sebagainya seperti itu. Tapi ada banjir-banjir minor yang sebenarnya nggak diekspos juga gitu kan ya. Banjir yang tidak terdampak, yang dampaknya nggak ke manusia, tapi berdampak pada ekosistem juga ada gitu kan ya. Ya maka dari itu efek dari kebanjiran ini sangat luar biasa. Oke, lanjut. What is the ultimate energy crisis? Wush, ultimate berarti yang paling ya. Running out of oil in winter. The world runs out of oil. A drop in oil prices. Nah, malah seneng dong. Replacing fossil fuels to renewable resources. The world runs out of oil. Jelas yang B sih, tapi Bapak ini yang A, ada yang itu nggak bisa ngasih pendapat. Running out of oil in winter. Oh, mungkin karena oil itu dipakai, oil di sini oil apa dulu ya? Kalau misalnya kayak petroleum dan sebagainya seperti itu, ya mungkin sebagai pemanas ruangan ya. Kalau winter kekurangan ya oil bahan bakar lah kayak gitu, ya kedinginan. Tapi lebih parah lagi the world runs out of oil dong. Jadi setiap seasonnya gitu kan, setiap musim ya habis. Mungkin ya. Ya udah jawabannya yang B ya. Jangankan minyak ya, minyak bumi lah. Air aja habis kita udah kewalahan ya. Kayak manusia katanya tidak bisa bertahan hidup tanpa air tuh.
cuma berapa hari gitu. Kalau tanpa makanan teh bisa lama ya. Belum nasi habis minum tuh. Bagus. Mumpung masih ada air. The following statements explain natural selection. Except. Kalau misalnya bacaan panjang kayak gini, kalian males atau males nih untuk ngerjain? Gimana menurut? Males, Mister. Gimana Kuila? Kalau panjang kayak gitu. Langsung skip ya? Suka nggak biasanya gitu ngerjain yang lain dulu, Mister. Ngerjain yang lain dulu. Oke deh, bawa pandu ya. Natural selection ya, masih ingat? Oke, kuncinya nih Bapak kasih kunci ya. Natural selection itu kuncinya apa sih? Adapt, terus kemudian survive, reproduce, and repeat. Adapt, survive, reproduce, dan seterusnya ya. Jadi ini yang dilakukan oleh spesies, termasuk manusia. Individuals in species show wide range of variation caused by differences in their gene. Oh, except ya. Oke, betul sih. Kuncinya adalah variasi, karena konsep awal dari Darwin adalah semua jenis spesies itu dari awal tuh ada banyak variasinya, gitu kan ya. Yang variasi yang bisa bertahan, gitu kan ya. Misalnya ada variasi A, B, C, dan seterusnya. Variasi yang bisa bertahan, gitu kan, ini nggak bisa nih terhambat oleh sesuatu. Katakanlah di sini natural selection-nya di sini. Nah, tapi si variasi yang bulat ini bisa menembus gitu kan ya dari natural selection, sehingga dia bisa bertahan. Nah, dari yang bulat ini mungkin ada bulat yang agak lonjong juga nanti, ya kan? Bulat yang agak ya gimana gitu kan ya, dan sebagainya. Terus ada yang setengah bulat misalnya. Ada variasi baru. Nah, dari variasi ini dilihat lagi siapa yang bisa bertahan, gitu kan ya, dan seterusnya. Generasi ke generasi. Kuncinya kayak gitu. Ya, hilang semua. Oke. Individuals that are poorly adapted to their environment are less likely to survive. Nih adapt, ada unsur adapt ya. And reproduce, ada reproduce-nya, and are not able to pass their genes to the offspring. Ini jelas ya, ini lengkap banget. Individual change from one species. Nih, individual change from one species into other species in order to adapt with the environment to survive. Ini jawabannya. Oke. Individuals with the features that are best within the environment are more likely to survive and reproduce and pass their genes of the offspring. Jawabannya yang C. Kenapa? Ini teorinya Lamarck. Lamarck's theory. Theo. Oke. Oke, ya paham ya kenapa jawabannya yang C, karena dia bilang ada perubahan nih dari suatu individu. Misalnya rambutnya dicat atau hidungnya dibenerin, gitu kan ya. Terus dia bisa menurunkan nih dari, kayaknya ada keterangan from one species into other, gitu kan ya. Padahal nggak bisa diturunkan, acquired karakteristik nggak bisa diturunkan. Oke, lanjut. Kalau ilmu gimana? Ya ilmu kan beda tuh. The ozone layer is depleted by use the CFCs yang kemarin disampaikan Kuila ya, Bapak ingat banget. Which effect happens in the environment because of ozone depletion? Nah, ini jawab. Silakan Kuila jawab. Kayaknya tahu banget gitu. Gimana? Silakan. Bapak juga agak nge-lag ya. Kalau kata Iwe itu dimatikan kameranya nanti biar nggak nge-lag. Ya udah. Coba. Bapak buktikan. The number of infectious disease is increased. The more skin cancer cases are diagnosed. Less acid rain, destroying paint on cars. The level of fossil fuel emission is increased. Yang mana Kuil? Kalau takut
salah tapi, Mister. Nggak apa-apa. Ini kan CFC kan berarti ini apa mataharinya jadi ini kan apa masuk ke planet kita ke bumi. Berarti kalau dari Kula kayaknya B. Tapi nggak tahu. B. B ya. Oke. Ya betul jawabannya yang B. CFC itu kan melubangi ozon ya. Jadi kalau depleted itu habis katanya. Jadi kalau misalnya ozonnya bolong gitu kan ya, UV atau ultraviolet itu nggak ada filternya lagi gitu kan ya. Jadi kalau kalian tahu, coba deh, UV itu berbahaya banget kalau misalnya terkonsentrasinya tinggi atau istilahnya gelombang cahaya tinggi, apa sih istilahnya? Intensitasnya ditinggikan. Coba tanya Miss Jul deh. UV itu bahkan bisa melukai kulit, ya kan bisa menyebabkan kebakaran dan sebagainya seperti itu. Nah, di bumi itu kan ya, di beberapa tempat kan sudah terjadi kebakaran akibat musim kemarau yang berkepanjangan gitu kan ya, akibat matahari itu sendiri gitu ya. Itu mungkin adalah salah satu dampak dari ini, penipisan lubang ozon. Ozon ini ibarat kayak kacamata anti radiasi gitu ya, dia bisa menahan radiasi dari matahari agar nggak masuk semua, karena radiasi ini perlu juga gitu kan ya, untuk apa, untuk ya kehangatan gitu kan ya, untuk energi dari matahari dan sebagainya. Tapi kalau masuk semua, dampaknya adalah ya kanker kulit. Sinar UV kalau kena kulit, dia bisa merusak jaringan yang ada dalam kulit dan bahkan memunculkan sel-sel kanker gitu kan ya. Makanya kalau keluar rumah pas siang-siang itu pakai apa namanya, apa sih istilahnya, UV sunscreen. Nah, oke. Pakai sunscreen yang sudah ada UV berapa gitu kan, kalau yang pernah pakai. Nah, karena apa? Karena untuk mengurangi resiko skin cancer. Dan sekarang memang kondisi ozon di bumi ini ya menipis. Pertanyaan Bapak CFC ini dari mana sih sumbernya? Biar informasi buat kalian. AC, kulkas, parfum, atau aerosol ya. Aerosol itu apa Pak? Segala sesuatu yang disemprot. Baygon, pewangi ruangan, itu bisa menyumbang gas klorofluorokarbon. Tapi ya kan sekarang sudah ada dibuat ya aerosol yang CFC free katanya. Ya pilih yang itulah. Itu ya. Makanya biasanya ya di apa namanya itu yang semprot-semprotan itu atau bahkan di parfum ya, biasanya ada keterangan CFC free gitu kan. Nah, itu bagus. Kalau yang belum ya sudah. Sekarang AC juga banyak yang sudah bagus ya, maksudnya dengan mengurangi kadar CFC dan sebagainya seperti itu. Ya, teknologi semakin naik ya. Ya, harapannya bisa lebih ramah lingkungan. Kulkas juga sama. Oke, ya, lanjut. Apa ini? Nah, oke, use the key to identify the invertebrate in the diagram. Oke, silakan ya. Yang ditanya, ini adalah apa? Oh, pengen tembak siapa ya? Nuha deh, Nuha. Nuha ada di sini. Ada, Mister. Oke, yuk Bapak Pandu ya. Kita akan tebak ini organisme apa sih? Apakah cacing, tapi cacing yang mana ya gitu. Oke, silakan Nuha dari nomor 1. Yang mana nih dipilihnya? Segmented itu artinya seperti ini ya. Jadi badannya itu kayak ada garis-garisnya gitu, penyekat. Ada nggak Nuha? Enggak. Nggak ada ya. Berarti biasanya di sini ada AB ya. AB gitu untuk mempermudah. Berarti 1B ya. 1B, tulis 1B. Oke, go to number 4. Berarti langsung ke 4. Lah, yang mana nih? Length is more than 3 times its width. Width itu lebar. Length is less than 3 times its width.
Length is less than 3 times 8 feet. Oke, kata-katanya panjang dia gitu kan ya, 3 kali lipat dari lebarnya. Lebarnya segini ya, katakanlah kalau segini itu 3 kali lipatnya, 1, 2. Lebih panjang atau lebih pendek, Nuha? Lebih panjang. Lebih panjang, berarti more than ya, jawabannya adalah roundworm. Gampang toh? Gampang nggak, Nuha? Lumayan, Mister. Lumayan. Oke, jadi kalau misalnya suruh nulis juga 1B 4A itu untuk roundworm. Oke. Nulis apa istilahnya dikotomuskinya ya seperti ini. Lanjut. Ada pertanyaan langsung tanya ya. Next, which of the following is not a problem related with the use of fossil fuels? Ya, menarik ini, menarik. Not a problem. Menurut kalian gimana nih? Semuanya relate ya. Tapi mungkin yang langsung bersinggungan. Coba, oil spill jelas ya. Ini fossil fuel kan oil. Jadi dulu pernah ada kasus ya di laut mana? Kalau lupa Bapak. Jadi benar-benar ada truk sih, kapal tanker ya. Jadi yang isinya itu minyak bumi itu bocor. Oh bukan kapal tanker. Tapi kayak ada selang gitu loh, selang yang menyalurkan minyak bumi gitu kan ya. Karena kan ada penambangan lepas pantai. Itu bocor, ada leak-nya. Terus kemudian minyaknya kemana-mana. Dan itu sangat luar biasa kerugiannya ya, istilahnya untuk ekosistem dan sebagainya. Nah makanya ini adalah resikonya jika menggunakan fossil fuels. Lanjut, noise pollution. Ini secara nggak langsung sih, karena noise pollution ini kan kalau penggunaan kendaraan gitu kan ya, itu kan pakai fossil fuels, tapi nggak langsung. Oke, let's see yang lain ya. Acid rain. Acid rain ini disebabkan oleh gas-gas seperti sulfuric oxide ya, sulfur SO2 sama NO2 biasanya. Sulfur oxide dan sebagainya. Ini adalah hasil dari pembakaran, dari pabrik biasanya. Nah, kalau ada pabrik, gimana sih pabrik gambar? Oke. Misalnya pabrik gitu kan ya, ngeluarin asap banyak. Dulu Bapak tinggal di Sragen ya, di daerah Jawa Tengah lah. Itu dekat sama pabrik tebu. Pabrik tebu, pabrik gula, sorry. Pabrik gula yang menggiling tebu. Itu baru pabrik gula loh, bayangin pabrik gula. Itu asapnya udah kemana-mana ya Allah, gitu kan. Bahkan ketika Bapak berangkat dari sekolah itu, kalau mereka lagi giling tebu ya, untuk bikin gula, itu sampai di sekolah udah muka Bapak hitam semua, kena arang. Karena kan asapnya ini ada serpihan arangnya juga gitu. Ya, acid rain pasti. Air pollution jelas. Ya, mungkin yang lebih tepatnya adalah yang B ya. Noise pollution, walaupun sebenarnya berperan juga gitu kan ya, noise pollution. Noise pollution ngerti ya, kemarin pernah kita bahas. Ini bukan kayak orang nggak bisa nyanyi terus bikin polusi udara, bukan. Tapi kaitannya dengan pencemaran lingkungan yang dalam apa istilahnya uh, range yang besar ya, seperti itu. Misalnya kendaraan bermotor, terus mesin-mesin di pabrik itu sangat luar biasa dampak. Iya, udah selesai. Kita masih ada 10 menit ya, kita lanjutkan yang 2019. Ada pertanyaan nggak? Bapak akan bahas yang kira-kira belum Bapak pernah singgung ya. Contohnya natural selection dan sebagainya. Oke. Ini udah sering ya, Bapak skip aja, nanti kalian bisa kerjakan. Ini nggak keluar ya. Ini kaitannya dengan gen. Jadi materi IS tahun lalu sama tahun sekarang mirip, tapi nggak sama. Ini lanjut. Purpose of selective breeding. Oh, ini boleh selective breeding. Jadi selective breeding pernah kita singgung, itu kan ya. Jadi manusia itu memilih sifat dari suatu spesies
kemudian mengkawinkan ya, istilahnya menyilangkan si spesies tersebut untuk menghasilkan anak yang diharapkan, gitu kan ya. Breeding specific parents to produce offspring with desirable characteristic, itu adalah jawaban yang tepat ya untuk menggambarkan tentang selective breeding. Contoh di sini, dogs have been domesticated all around the world for 1,000 years. All of these dogs are from different continents, are from the same species, yaitu Canis familiaris. Ya, kadang Canis lupus. What is the most likely cause for this domesticated dog to look so different? Ya, jawabannya jelas adalah selective breeding. Domesticated itu kayak misalnya kalian ada kucing liar ya, terus kemudian kalian pelihara. Nah, itu adalah contoh dari domestikasi. Gitu. Jawabannya adalah selective breeding. Which is not the result of selective breeding. Large seedless watermelon that consumer demand. Ya, ini udah jelas. Apalagi ada embel-embel consumer demand. Siapa sih yang nggak mau ya kan semangka yang besar, airnya banyak gitu kan ya, nggak ada bijinya, manis rasanya. Pasti. Itu selective breeding. Pernah makan semangka tanpa biji kan? Oh, belum pernah? Bapak pernah? Dikeluarin sendiri, Mister. Gimana? Dicopotin satu-satu kalau niat gitu. Tapi ada loh semangka tanpa biji, tapi sekarang ditarik dari peredaran di pasar ya, karena konon ya itu pakai hormon buatan seperti itu. Tapi secara alami bisa sebenarnya. Jadi semangka-semangka dicek nih yang bijinya paling sedikit, disilangkan dengan biji yang sedikit juga yang mungkin punya kualitas manis. Terus gitu kan yang dilakukan. Itu yang terjadi pada cabai terpedas di dunia ya. Kemarin Bapak iseng-iseng, udah lama sih sebenarnya. Namanya Carolina Reaper, kalau kalian pernah dengar. Cabainya bentuknya kayak gini lah kurang. Carolina Reaper ini sekitar berapa juta SHU gitu, Scoville unit. Itu derajat pedas ya, derajat pedas. Yang sesungguhnya bukan level 1, level 2 ayam geprek itu bukan. Tapi ini adalah secara sains sudah valid ya, bahwa SHU Scoville unit adalah satuan derajat kepedasan sampai 1 juta. Kalau yang beredar itu kan kadang yang level-level gitu ya, bon cabai level 30 itu nggak resmi gitu kan ya. Resmi adalah ini SHU Scoville unit ya, penemunya Scoville siapa gitu. Nah, Carolina Reaper ini adalah hasil dari persilangan banyak cabai. Dari ghost pepper disilangkan ya, yang punya Scoville unitnya tinggi disilangkan dengan yang tinggi terus menerus sehingga menghasilkan katanya sih Carolina Reaper. Walaupun kayaknya nggak terpedas, ada yang lebih pedas lagi kayaknya, Carolina Reaper, gitu kan ya, yang sekian juta Scoville unit. Itu adalah bentuk dari selective breeding, ada dokumentasinya soalnya, Bapak tontonin. Karena Bapak, siapa sih yang nggak suka pedas di sini, emang ada gitu? Oh, Nasya nggak bisa makan pedas ya? Nggak bisa atau nggak suka? Gak suka, gak bisa gitu, Mister. Asli, ya Allah. Pedas itu adalah rajanya rasa kalau menurut Bapak sih. Di bumi tanpa ada rasa pedas itu ibarat kayak apa ya, yang ya, kurang aja. Gitu ya. Bapak selalu nyari sambal kalau lagi makan. Gitu kan. Makanya Bapak iseng-iseng cariin. Ternyata ada ilmunya juga. Disilangkan dari cabai-cabai yang pedas ditambah pedas lagi, ya, mungkin nanti akan diciptakan lagi yang lebih pedas lagi. Ya, seperti itu. Jadi ya, bright oranges that are all about the same size, ya kan? Ya, bisa jadi. Misalnya jeruk-jeruk Mandarin, kalau kalian perhatiin. Ini kayak seragam gitu nggak sih? Gedenya sama, gitu kan? Kurang lebih. Kalau kalian lihat, bandingkan dengan jeruk yang di pasar gimana? Jeruk yang di supermarket gimana, Nasya? Beda jauh. Beda Kadang jauh. Ada yang Kan? gede, Gimana? kecil, bijinya banyak, bijinya dikit. Ada yang warnanya oranye, ada yang kuning, ada yang Nah, hijau. kalau di pasar ya udah itu alami, secara alami aja tanamnya, udah nanam-nanam aja lah. Nah, kalau yang di supermarket mereka udah punya
istilahnya perkebunan khusus ya, sudah ada standarnya. Makanya kadang mereka ngasih label, bener nggak? Label apel mana gitu kan ya. Nah, karena untuk menunjukkan apa keberhasilan mereka juga untuk mempertahankan standar dan kualitas dari hasil perkebunannya. Makanya dikasih label. Kalau di pasar boro-boro label ya. Nggak ada. Adanya kayak item-item kayak tompel gitu ya. Ada item-itemnya gitu. Maka dari itu harga yang di market, maksudnya di mall katakanlah dibandingkan pasar lebih mahal di mall karena juga dari segi perkebunannya, perawatan kebunnya, terus selective breedingnya mereka lebih bagus lah ya untuk menjaga kualitas. Oke, an insect that matches the color of environment. Nah, ini adalah natural selection atau adaptation ya, seperti itu, adaptasi alami. Adaptation. Jadi jawabannya yang C. A dog has been bred to have short hair. Yang short hair dog itu apa sih? Doberman yang bulunya tipis ya. Terus apa lagi? Dalmatian, bulunya bisa polkadot gitu ya. Keren. Nah, itu semuanya berasal dari ancestor yang sama ya. Akibat ulah manusia. Yang manusia luar biasa. Lanjut. Nanti dibaca ya. Ini kayaknya kurang lebih sama konsepnya. Oh ini deh, boleh. A family, ini selective breeding lagi. A family wanted a cat, but due to allergies, they wanted a cat that shed the least amount of hair. Jadi gara-gara alergi ya. Tapi suka sama kucing gitu kan ya. Terus request nih sama yang petnya gitu kan. Apa toko hewannya. Mereka pengen kucing yang sedikit bulunya rontok ya. Yang bulunya rontoknya sedikit gitu kan ya. Dan juga kucing yang kalem, nggak hiperaktif. Nah, terus akibatnya si toko binatang itu, toko hewan tadi, ya kan akan menyilangkan nih kucing-kucing yang mereka punya, gitu kan. Ceritanya gitu. Kira-kira yang mana nih untuk cat breeder itu nggak tahu di Indonesia ada nggak ya? Kalau di luar negeri mungkin ada dan mungkin ya, namanya pet breeder. Jadi dia menyilangkan ya kan sesuai dengan request konsumen. Yang mana nih kira-kira nih? Oh, yang X ini artinya itu ya. Dia punya sifat ini nih. Ini ada kucing 1, 2, 3, 4. Kucing yang pertama dia smaller than average, tapi kalem. Kucing yang kedua dia rontoknya banyak banget nih bulunya, gitu kan. Tapi kalem. Terus yang ketiga sedikit nih rontoknya, kecil, gitu kan ya. Yang keempat dia badannya kecil tapi hiperaktif. Kira-kira kalau mau disilangin itu antara 1, 2, 3, 4 mana disilang sama mana untuk mendapatkan yang diminta. 1/3 Mas. 1/3 ya. Ya wis lah. Seperti itu mungkin ya Bapak akhirkan. Terima kasih banyak sudah hadir. Nanti akan Bapak share juga kembali soalnya. Kalau ada pertanyaan, insya Allah Bapak akan siap jawab. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Selamat berjuang di IS4. Biar naik kelas semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.